Siap untuk belajar, teman-teman? Siap. Siap ya. Gimana nih? AC-nya nih kurang dingin apa masih kurang? Dingin sensei. Nih, kasih mas. Hai. Gimana nih? Ya teman-teman. Oke. Kalau udah siap, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, karena kan ada pepatah ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Nah, kita langsung ya, perkenalkan, nama saya Resti Ningsih. Lahir di Indramayu 3 Februari 1996. Nah, saya juga sedang mengajar di LP Akademia JLC Indramayu yang bertempat di Ranjang Losarang. Teman-teman tahu Losarang? Tahu. Nah, terus juga di sini ada nomor telepon pribadi saya. Terus juga ada email pribadi saya, yaitu restingsi03@gmail.com. Kalau barangkali teman-teman ini mau nge-save, silakan ya teman-teman save nomor pribadi saya ataupun email saya. Paham? Jelas? Jelas. Gitu ya teman-teman. Kenalan singkat saya. Lanjut. Nah, di sini saya punya yel-yel ya teman-teman. Ketika saya bilang semangat pagi, teman-teman bilang pagi. Luar biasa. Ingat ya, paginya 3 kali, nggak boleh lebih. Ya. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kurang semangatnya. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya teman-teman atas antusiasnya di pagi hari ini. Sebelum itu saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Sayyidah Azizah, hadir Bu. Doni, Hadir Bu. ya, hadir semua ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya di hari ini. Karena semuanya udah hadir, saya lanjut. Nah, di sini saya akan jelasin safety induction dan rules. Safety induction yang pertama yaitu ada apa nih kira-kira gambar yang pertama? Kabel yang putus. Ya, atau yang apa sih udah terkelupas ya? Ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya teman-teman. Takutnya kita nggak tahu tuh atau apa sih megang gitu lah. Nanti kan bisa bahaya ya buat kita ya. Kita bisa kesetrum. Nah, terus juga ada gambar yang kedua itu apa? Kabel yang berserakan dulu. Ya benar. Jawaban dari saya Gaza. Kabel yang berserakan itu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Kabel nggak boleh berserakan kayak gitu. Kita harus ngeberesinnya atau ngebenahin lagi biar tidak terjadi sesuatu hal yang membahayakan. Contohnya kayak tersandung mungkin itu kan bisa menyebabkan kita terjatuh ya teman-teman dan bisa menyebabkan luka memar. Nah, terus saya punya rules di kelas saya, yaitu yang pertama tidak boleh tidur. Nah, teman-teman nggak boleh ya tidur di jam pelajaran, apalagi di kelas saya. Terus yang kedua itu ada dilarang merokok, apalagi merokok ya di saat jam pelajaran itu nggak boleh. Nah, terus yang ketiga ada dilarang membawa makanan atau makan di ruang kelas. Nggak boleh teman-teman, takutnya mengganggu nih. Apa sih bau-bau yang nggak enak tuh di dalam kelas? Nggak boleh ya. Terus yang keempat ada dilarang bermain HP. Nah, di saat jam pelajaran saya nggak boleh ya bermain HP. Tapi ketika misal ada telepon yang penting atau yang sangat penting lah, teman-teman boleh mengangkatnya, tapi angkat
kayak gini yang teman-teman nggak boleh ngobrol. Paham? Paham. Oke. Nah, kira-kira apa nih di dalam pikiran teman-teman ketika melihat gambar di depan ini? Orang yang sedang membungkuk. Ya benar, luar biasa ya jawaban Doni, sedang membungkuk. Ada lagi jawaban lain? Sedang menyapa, Bu. Oh, menyapa. Ya benar, sedang menyapa. Kira-kira gimana nih tempatnya? Di hotel. Hotel? Ya benar, hotel. Nah, oke, benar ya jawaban teman-teman semua. Ini tuh kayak orang yang sedang menyapa di hotel. Nah, benar-benar cara melatih ungkapan dan salam. Nah, maksudnya ini cara melatih ungkapan dan salam dalam bahasa Jepang. Unit kompetensinya yaitu menyambut tamu dalam bahasa Jepang yang saya ambil dari SKHNI bernomor unit BHS JH01.001.001. Nah, sebelum itu saya ingin meroadmap pelatihan ini ya teman-teman. Jadi roadmap ini tuh kayak asal usulnya dari materi kita hari ini. Nah, yang pertama itu program pelatihan. Nah, program pelatihannya itu bahasa Jepang perhotelan untuk frontliner. Jadi apa sih bahasa Jepang di dunia perhotelan untuk yang junior atau untuk yang awal-awal masuk lah. Terus unit kompetensinya yaitu dengan nomor unit BHS JH01.001.001 yaitu tentang menyambut tamu dalam bahasa Jepang. Terus elemen kompetensinya di nomor 1 yaitu melatih ungkapan dan salam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya yaitu ada kriteria unjuk kerja di nomor 1.1 yaitu ungkapan dan salam dilatih. Nah, untuk judul micro teaching hari ini cara melatih ungkapan dan salam. Jadi maksudnya cara melatih ungkapan dan salam dalam bahasa Jepang. Paham teman-teman? Kita lanjut. Kita ada tujuan dan manfaat. Nah, tujuannya yaitu ada peserta dapat menjelaskan cara mengungkapkan salam dalam bahasa Jepang secara tepat. Nah, jadi teman-teman tuh nggak cuma memberi salam doang ya kepada orang Jepang tuh. Jadi kita secara baik dan benar atau secara tepat ketika memberi salam kepada orang Jepang. Nah, terus manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberi manfaat sehingga peserta mampu berbicara dengan turis Jepang yang diawali dengan mengungkapkan salam. Jadi walaupun kita nggak terlalu bisa banget bahasa Jepang, setidaknya kita tahu ya salam dalam bahasa Jepang kepada turis Jepang atau tamu Jepang kita. Ya, ketika awal ketemu lah, setidaknya kita memberi salam dengan baik. Ya, maksudnya awal-awal pertemuan dengan turis Jepang. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada. Ya. Apakah kalau kita bertemu dengan turis Jepang yang itu notabene maksudnya bule bukan orang Jepangnya kan, terus kita memberikan salam dalam bahasa Jepang, itu gimana ya tanggapannya? Oh ya, itu udah pasti nggak boleh ya teman-teman. Masa ya ketika turis lain selain orang Jepang kita pakainya salam bahasa Jepang, itu nggak bisa ya. Tetap, tapi maksudnya ini khusus untuk turis Jepang aja. Kalau misalkan selain orang Jepang ya nggak boleh dong pakai salam bahasa Jepang. Ya, Itu ya, paham teman-teman? Paham. Oke, lanjut. Kita ke materi yaitu ungkapan salam. Nah, ungkapan salam dalam bahasa Jepang yaitu aisatsu. Nah, aisatsu juga artinya ungkapan salam, sapaan
sini juga ada ojigi. Ojigi itu adalah salam membungkukkan badan atau sikap salam membungkuk 15 derajat ala orang Jepang. Jadi biasanya ya orang Jepang itu kan ketika memberi salam itu biasanya dibarengi dengan ojigi atau membungkukkan badan. Gak cuma orang Jepang aja ya, selain Jepang juga ada, contohnya Korea, Cina. Itu kebiasaan memberi salamnya juga sama seperti orang Jepang, yaitu dengan cara membungkukkan badan. Nah, biasanya itu cuma 15 derajat. Lalu, kapan sih ojigi itu dilakukan? Nah, ojigi biasanya dilakukan ketika memperkenalkan diri. Nah, ketika memperkenalkan diri, biasanya orang Jepang itu pasti ya salam dan juga ojigi. Kayak pokoknya pas awal-awal ketemu itu kita pasti dengan cara ojigi. Nah, terus ada meminta maaf. Nah, orang Jepang juga ya ketika meminta maaf itu pasti dengan cara membungkukkan badan atau ojigi. Terus memohon sesuatu dan mengungkapkan salam. Nah, ini mengungkapkan salam pasti ya orang Jepang tuh kalau memberi salam tuh pasti dengan cara ojigi. Paham? Nih gambar-gambarnya. Yang pertama itu kan memperkenalkan diri. Terus yang kedua ada ketika bertemu. Terus yang ketiga ada ketika keluar rumah. Dan yang keempat ada ketika datang atau masuk ke rumah. Nah, sapaan yang pertama yaitu Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi. Nah, biasanya ya Ohayo gozaimasu itu dilakukannya ketika pagi aja ya teman-teman. Gak boleh nih ketika siang atau malam, itu gak boleh. Ohayo gozaimasu itu hanya dilakukan ketika pagi. Nah, Ohayo gozaimasu ini dia itu apa sih? Formal. Maksudnya formal itu ketika bilang maksudnya menyapa kepada atasan kita atau teman kita, pokoknya yang lebih tua dari kita itu pakainya Ohayo gozaimasu. Nah, Ohayo gozaimasu juga bisa pakai kayak cuma Ohayo. Nah, kalau Ohayo doang itu hanya untuk yang seumuran kita aja ya teman-teman. Kayak yang ya setara lah. Kalau yang lebih tua itu kita nggak boleh pakai Ohayo-nya aja ya. Harus dengan Ohayo gozaimasu lengkap gitu. Nggak boleh Ohayo-nya aja kalau yang lebih tua. Paham? Paham. Nah, yang kedua ada konnichiwa, yaitu selamat siang. Nah, konnichiwa ini biasanya diucapkan ketika maksudnya masuk jam 10 sampai jam 4 sore. Nah, itu tuh jam-jam itu tuh kita bilangnya konnichiwa. Nah, konnichiwa ini juga nggak cuma buat sapaan kayak selamat siang itu, nggak cuma itu doang ya, tapi kayak bisa menanyakan kabar juga bisa. Atau say hello. Kalau kita kan hi hello. Nah, kalau di Jepang tuh pakai konnichiwa juga bisa. Jadi nggak cuma selamat siang kayak gitu. Jadi kalau hello juga bisa konnichiwa. Nah, terus juga ya nggak boleh nih pas pagi jam 8 atau jam 9 tuh nggak boleh nih pakai konnichiwa. Oke. Paham? Paham. Lanjut. Nah, yang ketiga ada konbanwa. Nah, konbanwa ini adalah selamat malam. Nah, selamat malam biasanya ya diucapkan ketika malam. Ingat ya teman-teman, ketika mengucapkan salam ini kayak Ohayo gozaimasu atau konnichiwa, konbanwa itu dibarengi dengan ojigi atau membungkukkan badan. Oke. Kita lanjut ke ogenki desu ka. Nah, ogenki desu ka ini untuk menanyakan kabar ya teman-teman. Jadi kayak misal pas ketemu teman nih, gimana nih kabarnya? Nah, kita bisa pakai dengan sapaan ogenki desu ka. Paham? Paham. Jadi ogenki desu ka ini kayak ya emang formal juga sih. Formal.
Jangan ke yang lebih tua juga bisa, ke sesama teman juga bisa. Nah, sebelum ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya lagi Bu. Oke, Doni, silakan. Untuk Ogenki Deska, apakah bisa ditambahkan nama orang di depannya apa gimana? Kalau ada nama orangnya. Kayak contoh? Kayak lebih spesifik kalau orangnya kan, kalau misalnya orangnya lagi kumpul gitu kan banyak, terus kita mau manggil misalnya ibu aja gitu, ibu yang manggilnya. Iya. Kan Bu Resti ya? Iya. Manggilnya Bu Resti aja. Mau manggil Ibu Resti atau Abah gitu doang. Oh, ya Kayak seperti gimana? itu juga bisa ya. Kayak misal tadi, kayak contoh Doni ya misal. Doni-san, ogenki desu ka? Nah, seperti itu juga bisa. Jadi nama dulu, kayak menanyakan seseorang kan. Ya. Terus ogenki desu ka? Apa kabar? Doni-san, Doni, apa kabar? Seperti itu juga bisa ya Doni. Terima kasih Doni atas pertanyaannya. Oke. Udah, apakah ada ingin ditanyakan lagi selain Saya, Doni? Bu. Ya. Ya, masih nyambung sama pertanyaan dari Doni. Apakah Ogenki Deska ini menanyakan kabar untuk satu orang, apa bisa untuk lebih dari 2 orang? Contohnya? Contoh misalnya ada 2 orang nih, saya bertanya pada teman saya, Ogenki Deska. Ya. Bisa. Apakah kalau teman saya ada lebih dari 1 orang atau 2 orang? Banyak kan nih. Apakah ucapannya Ogenki Deska atau lain? Ya. Oh, nah kalau kayak gitu juga sama ya teman-teman. Jadi takanya ogenki desu ka juga bisa nih. Doni, ogenki desu ka? Nah, saidah mo. Nah, ada kata mo ya. Kalau dalam bahasa Jepang tuh mo itu artinya juga. Jadi saidah sama ogenki desu ka? Jadi saudara Saidah, apakah maksudnya kabarnya gimana? Baik, apa kabar? Paham? Paham, Bu. Saidah. Oke, kalau bisa paham dan tidak ada pertanyaan lagi, lanjut nih. Yakin gak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya jadi materi hari ini dapat disimpulkan sebagai ungkapan salam dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada Ohayo gozaimasu. Ya, artinya Selamat Selamat pagi. pagi. ya benar. Terus yang kedua ada Konnichiwa. Nah, artinya selamat Selamat Siang. siang. ya. Yang keempat, Ketiga, Bu. maaf. Ketiga ada Oh, konbanwa, artinya selamat Malam. Nah, yang terakhir ada ogenki desu ka, Desu. artinya Apa kabar? ya betul, apa kabar. Terus kesimpulan yang kedua yaitu ada salam membungkukkan badan 15 derajat ala orang Jepang atau ojigi. Nah, ojigi ini ya nggak cuma 15 derajat doang nih membungkukkan badannya. Jadi ada macam-macam ya ojiginya. Terus ada yang 45 derajat. Nah, 45 derajat ini biasanya ketika meminta maaf. Ketika seseorang yang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jadi dia pakainya yang 15 derajat ojiginya. Kan kalau cuma say hi kan ojiginya cuma ini doang kan. Nah, kalau kita ketika meminta maaf itu ojiginya lebih rendah lagi. Seperti ini. Seperti itu. Paham ya? Ya, Bu. Nah, saya mau kasih soal nih. Ya, sebutkan 3 salam dalam bahasa Jepang. Yo, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, Doni. Tapi dibagi ya Bu, sama itu saya yang satunya lagi lupa. Ya boleh, nggak apa-apa. Berarti Doni 2, Sayida 1. Ya, Bu. Oke. Yang pertama yaitu Ohayo gozaimasu, yang artinya selamat pagi. Ya, Yang terus? kedua konnichiwa, yang artinya selamat siang. Ya, betul. Bener banget jawaban Doni, luar biasa. Nah, terus yang ketiga, apa Sayida? Konbanwa, Bu. Ya, artinya? Selamat malam. Ya, luar biasa ya teman-teman. Nah, saya ini nih, ada soal ya teman-teman. Ya, cuma 5 soal lah, gampang ya. Ya Bu.
kasih waktu 3 menit. Oke, selesai. Kita cek. Oke, jawaban teman-teman hampir benar ya. Luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Nah, saya juga ada tugas tambahan nih buat teman-teman. Yaitu buatlah kalimat salam dalam bahasa Jepang. Tugas ini berbentuk soft copy dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Tanggal 21 November 2022 ke email pribadi saya ya, yaitu restiningsih03@gmail.com. Paham? Paham. Kalau paham, nah selesai. Nah, berhubung sudah selesai ya teman-teman, alangkah baiknya kita beres-beres lah terlebih dahulu, ayo, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai.